Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Sunrise, selamat datang di Suncast. Aku Reza Nurbaiti yang lagi-lagi akan menemani kalian semua di podcast ini. Dan pasti aku sangat berharap semoga apa yang aku dan teman-temanku sampaikan di sini akan menjadi manfaat untuk kita semua. Jadi, selamat mendengarkan. Halo. Bertemu lagi, nggak ketemu sih sebenarnya, kita mendengarkan lagi suara aku, Eja, di episode keempat. Ini episode dadakan sebenarnya. Aku kasih judul apa tadi? Produktif atau sok sibuk. Nah, karena ini dadakan, jadi orangnya juga dadakan. Enggak sih, ini tuh sebenarnya gabungan dari tadi episode ketiga kemarin sih sebenarnya. Jadi ada Mbak Wening sama ada Mbak Uli. Hai. Halo guys. Hai guys. Nah, karena tadi temanya adalah produktif atau so sibuk, mungkin kita langsung aja. Tapi sebelum kita masuk ke topik nih, aku mau tahu Mbak Uli sama Mbak Wening sekarang ini itu lagi sibuk apa sih? Dari Mbak Uli dulu deh. Ini kayak anak sibuk banget. Astagfirullah. Enggak sih sebenarnya. Ya gimana ya? Ya kita tidak dipungkiri ya. Nah, aku pun nggak memungkiri kalau aku tuh nggak sibuk. Sebenarnya ya beberapa ada banyak proyek karena aku tuh hampir semua organisasi di fakultasku, makanya fakultas ekonomi ya. Itu tuh tak ikutin kayak SEMA, FEBI, Faktis FEBI, terus KJF kayak komunitas jurnalistik itu. Terus sama apa tadi? Fresh ya gitu. Itu pun di bidang desain semua, dan dua lembaga itu aku jadi kepala divisi, maksudnya ketua komisi lah ya, ketuanya, dan dua yang lain itu alhamdulillah masih staff ya. Kalau staff itu masih kayak gimana ya enggak, ya harus memprioritaskan yang tadi ya kepala divisi kayak gitu. Nah terus ada satu lagi di UKMI kayak gitu. Di UKMI pun juga jadi apa ya, diamanai jadi sekretaris bidang di humas juga desain. Dan ada di luar kampus itu ada saya ikutin, yaitu ya ada lah pokoknya itu ya tentang desain juga. Ya Allah, jadi emang bener-bener ya itu proyeknya paling banyak dan emang sibuk. Ya kalau kuliah sih ya sibuk sih ya, tapi enggak, alhamdulillah kuliahku udah santai. Tapi alhamdulillah udah dapat judul, udah dapat gini, jadi tapi tetap desain tetap aku utamain kayak gitu, karena aku tuh mikir gini loh, mumpung aku masih muda, mumpung aku masih single, masih jomblo ya, jadi aku tuh bener-bener nguasin skillku ini kayak gitu, maksudnya ya dipuas-puasin sebelum aku emang semester habis ini kan purna nih ya. Jadi habis itu aku emang benar-benar fokus, insya Allah fokus di skripsi dan yang lainnya kayak itu fokus ya. Kayak itu aku emang pengen muas-muasin lah kayak gitu, mumpung masih anak muda kayak gitu. Mungkin itu sih kesibukanku kali ini. Kalau misalkan dari Mbak Wening, dia sibuk skripsi ya? Apa sibuk ngehedon? Kalau ngomong ya akhlaknya itu loh. Kalau aku sibuk ya, aku nggak sesibuk Mbak Ulil sih. Cuma sibuk ngurusin umat, fokus menempa diri, membina yang perlu dibina, dan fokus dikejar-kejar dosen. Jadi bukan apa yang ngejar-ngejar dosen, tapi dosenku yang selalu nanyain udah sampai mana. Parah banget sih. Jadi tungguin. Dosenku baik banget, sarangnya. Kenapa kita ambil tema ini? Soalnya kalau ngeliat teman-teman tuh ini gak sih kayak ngediajak apa-apa gitu, enggak, aku sibuk itu. Kayaknya lebih sibuk gak ngapa-ngapain sih. Kayak Mawang dong. serius itu mah sibuk gak ngapa-ngapain. Itu Mawang banget. Kamu sibuk apa? Gak ngapa-ngapain. Ih, Mbak Wening mana ini orang sih. Gak connect ya. kalau biasa. Ya udah. Ya itu udah. Nah, apa namanya, sekarang kita bakal ngebahas lebih dalam, nggak dalam juga sih, kita malah baper lagi kan, soal produktif. Kalau misalkan menurut siapa dulu nih, Mbak Wening, produktif itu apa? Kalau menurut aku produktif itu kita itu emang
melakukan sebuah aktivitas tapi ada kebermanfaatannya. Jadi benar-benar orang lain itu juga merasakan apa yang kita lakukan, berdampak gitu loh ke orang lain gitu. Kadang kan banyak tuh orang melakukan aktivitas padat banget jadwalnya, tapi buat orang lain itu nggak ada apa-apanya kayak gitu, nggak kerasa, nggak sampai di orang lain. Tapi kalau produktif itu apa yang kita lakuin itu sampai juga kebermanfaatannya buat orang lain gitu, menurut aku sih. Kalau misalnya Mbak Ulil, Oke, kalau produktif di pandanganku ya, produktif itu bisa satu kegiatan atau banyak kegiatan, namun efeknya itu bisa dirasakan oleh orang lain yang dikatakan Mbak Wening tadi ya. Tapi aku akan menambahkan sedikit-sedikit sesuai pandanganku kayak gitu. Nah, jadi yaitu tadi produktif itu bisa satu atau lebih dari satu kegiatan. Kalau satu tuh biasanya fokus, tapi emang bener-bener fokus, jadi hasilnya emang biasanya lebih maksimal ya kayak gitu. Apalagi yang banyak kegiatan dan itu harus lebih belajar dalam manage waktu kayak gitu. Nah kayak tapi dampaknya bermanfaat untuk orang lain seperti itu sih kurang lebih pandanganku dari kata produktif kayak gitu. terus kalau misalnya soal fenomena so sibuk nih kan banyak tuh kan teman-teman kita kayak diajak gini-gini, aku sibuk, aku tuh sibuk gitu-gitu kan. Tapi kita tuh nggak tahu dia tuh sibuknya ngapain gitu. Nah menurut mbak itu apa, gimana Mbak Uning deh? Kalau menurut aku ya ini balik lagi ke individunya ya. Jadi emang benar-benar kita temui real ya. Mungkin kadang teman-teman kita sendiri kayak gitu, kita kenal dekat, makanya kita bisa bilang dia sok sibuk atau apa, karena kita tahu kayak gitu. Sebenarnya dia tuh nggak sesibuk yang dia sampaikan, tapi emang kalau diajak untuk misal berkolaborasi dalam kebaikan kayak gitu, emang dia selalu ada alasannya kayak gitu. Jadi misal kayak contoh aja nih ya, TPA, boleh banget. Ayo TPA kayak gitu. Aduh maaf mbak, ada TPA di rumah. Iya ada TPA, tapi ternyata dia tuh nggak ngisi TPA di rumahnya kayak gitu loh. Bisa aja itu cuma ngeles gitu, kayak gitu kadang. Tapi ini nggak ditemui di anak UKMI ya. Contoh kayak gitu. Atau mungkin ngerjain tugas nih, anak kuliahan kan. Ngerjain tugas yuk kelompok gitu kan. Tapi ternyata salah satu nih bilang yang organisatoris nih misalnya atau aktivis gitu ya. Tuh sore ya aku ada rapat kayak gitu. Beneran ada rapat. Tapi dia ternyata tuh nggak ikut rapatnya gitu loh. Ternyata malah asik nge-PS kayak gitu di luar. Kayak itu sama teman-temannya yang lain kayak gitu. Melipir. Bilangnya rapat kayak gitu. Iya sih bener rapat kayak gitu. Ada rapat bener. Tapi ternyata dia tuh nggak ikut rapatnya, tapi ikut nge-PS-nya. Jadi bener-bener dia tuh dicari orang itu bener-bener banyak banget alasannya biar kelihatan sibuk, tapi ternyata tuh nggak beneran sibuk yang sibuk di jalannya kayak gitu loh, keluar jalur gitu. Mungkin dia tuh ngerapat di PS-an. Iya bener-bener ngerapat di PS, bukan ngerapat di organisasi gitu loh. Kalau misalnya Mbak Uli Dari sok sibuk sendiri sih aku mengartikan bahwa dia tuh banyak lakukan aktivitas tapi tidak berefek kepada orang lain. Nah apalagi di fenomena kali ini ya, sibuk gak ngapa-ngapain. Alah ya Allah badanku ya Allah, sini tak kasih tugas kayak gitu. Rasanya kayak gitu orang yang mau ngomong kayak gitu, sini tak kasih kerjaan, bagi-bagi dah gitu. Maksudnya di benakku ya kayak gitu. Nah sok sibuk itu ya tadi yang dikatakan Mbak Wening juga bener, kayak melipir lah, dia nggak ngapa-ngapain, dia cuman alasan ngeles terus kayak gitu. Nah itu sok sibuk itu kayak gitu. Jadi ya semoga aja segera bertobat ya yang kalian yang sok sibuk ngeles ya, tolong. Oke lanjut ke Mbak Eca. Tapi kan kalau misalkan mungkin ya beberapa orang tuh kan masih nggak tahu ya dia itu sebenarnya tuh produktif atau so sibuk kayak aku nih. Aku tuh kadang mikir aku tuh produktif atau emang so sibuk sih, soalnya kan orang bilang sama aku Eja tuh produktif banget gambar tiap hari, padahal tuh aku sebenarnya gabut. Tapi orang bilang produktif, tapi aku nggak tahu itu gabut apa yang produktif gitu loh istilahnya. Gitu kan, Belum bisa bedain.
Iya sih, ya tadi itu yang aku bilang apa namanya? Maksudnya mana ya kayak gitu? Iya. Golongan mana? Golongan produktif atau golongan sok sibuk? Kalau misalkan emang ngerjain komisi kan emang itu kan karena kerjaan dan aku nggak memikirkan oh aku teh sibuk gara-gara komisi gitu. Sebenarnya tuh aku nyantai tapi orang mikir aku sibuk. Enggak gitu, misalnya gitu loh istilahnya. Itu ya Kalau Eja mah ya produktif ya, maksudnya dengan kegabutannya itu menghasilkan duit kayak gitu. Kadang aku juga mikir ngapain sih gue gabut banget desain gitu, padahal ya karya kita dinikmati sama orang lain kayak gitu loh. Kayak gitu sih menurutku produktif, meskipun kita ya kayak gitu loh. Sebenarnya kita tuh gabut, sebenarnya tuh hobimu gitu, hobi yang menghasilkan. Nah itu meskipun jadi gini loh, emang pekerjaan paling enak itu hobi yang dibayar ja. Jadi meskipun kita ngerasa gabut, tapi gabutnya tuh nggak bosen gitu loh. Maksudnya kita tuh gabut karena emang nggak ada kerjaan, mending kita melakukan hal-hal yang produktif. Tapi kamu kayak rendah diri aja lo ya buat sebenarnya lu tuh produktif gitu loh, tapi emang kamu mungkin belum paham itu. Tapi menurutku itu kamu produktif kayak gitu. jadi kesimpulannya adalah jangan lupa order komisi Ujung-ujungnya ya di @drawingme.me itu sih. Udah itu aja. ada quotes ada sedikit pesan sih, kita ya yang orang yang produktif tuh harusnya bersyukur dikasih kesibukan yang bermanfaat, apalagi bermanfaat buat orang lain. Lelah tuh pasti gitu loh, namun kita harus lurusin niat, jadinya lelahnya lillah kayak gitu. Lelahnya beda dengan niat duniawi kayak gitu. Jadi lelah kita tuh harus kesibukan kita tuh ya karena Allah, biar lelahnya kita tuh lillah kayak gitu. Nah orang yang produktif itu tandanya Allah menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal yang sia-sia. Nah ujung dari iman itu ya salah satunya itu tidak melakukan hal yang sia-sia seperti itu. Itu pesan dari aku sih buat kalian yang mungkin selagi sok sibuk kayak gitu sih. Soalnya dong. Nambahin ya, tadi Mbak Ulil bilang kalau kita tuh harus bersyukur disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya emang, jadi sebagai manusia apalagi seorang muslim tuh jangan suka ngeluh kalau capek kayak gitu, apalagi capeknya di jalan kebaikan. Karena terus jangan suka kurang-kurangin ngeluh buat pengen istirahat, pengen apa, karena istirahatnya seorang muslim itu ya nanti kalau kakinya udah melangkah ke surga kayak gitu. Itu baru transit terakhirnya kita kayak gitu ya. Semangat. Buktinya kita guys. ya lebih bos. Ya udah, jadi mungkin itu aja untuk episode keempat dadakan ini. Terima kasih buat Mbak Uli dan Mbak Wening. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.